Halo Sobat Desain, balik lagi di channel gue Andri GVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa nih, chapter yang 269 yang berjudul Elicit. Nah, yang lagi populernya nih ya, manhwa ini. Apalagi di sini kita lagi ada pertarungan seru nih. Tapi di 269 ini sepertinya kita akan selesai pertarungan antara tiga orang faksi dari anggota atau organisasi 10 peringkat dunia. Nah, yang dimana nanti sepertinya ketua dari anggotanya ini nggak tahu sih antara ini ketuanya atau salah satu ketuanya yang seperti si Frame ya. Jangan-jangan di organisasi gua sebut beracun aja ya, karena organisasinya rata-rata tuh kekuatannya racun semua. Organisasi racun ini apakah sama-sama kayak Frame yang kemarin dilawan sama Kaiden sama Jiwo, yang dimana ternyata di situ tuh ada beberapa orang dari 10 peringkat di dunia ya. Nah, di sini nih nggak tahu nih, di organisasi racun ini kita cuma baru diliatin sama gurunya nih ya. Yang dimana dia juga salah satu antara dia ketua atau salah satu petinggi yang ada di organisasi tersebut. Dia mungkin di sini dia emang agak kesel ya, karena misinya sampai gagal karena dihalangi sama si anggota Awaken Korea. Nah, yang sebelumnya di chapter 268 kita bisa lihat sendiri yang dimana salah satu organisasi pihak lawannya ini ya ternyata sangat-sangat dirugikan, yang dimana salah satu muridnya atau organisasi anggotanya itu ada yang hilang. Itu kayaknya tewas deh ya sama Catherine yang kata si badannya gede itu. Soalnya pas pulang juga nggak ada gitu, ibaratnya nggak ngikut ya, berarti dia salah satu tewas. Tapi cuman pihak Korea kan, pihak Korea cuman terkena imbasnya tuh luka-luka aja sih, nggak ada yang sampai cedera parah. Tapi di sini mereka ketar-ketir guys ya, karena mereka telah mengacaukan ibaratnya hubungan baik dengan beberapa peringkat dunia rusak oleh mereka guys. Nah, di sini mereka ketar-ketir karena memikirkan takut ketua dari petingginya ini datang ke Korea untuk membalas dendam lah apa yang terjadi sama anggotanya ini ya kan. Tahu sendiri dari karakternya kita juga udah ngelihat ya, yang nah ini kan si Nuna yang gue gambar ini di sebelahnya itu kan kayak partner dari Awaken Korea, di sebelahnya lagi itulah yang bakalan datang sepertinya ya, yang bakalan marah sama Awaken di Korea. Nah, jadi ketika kita lihat ya dari si wanita dari pihak lawan yang cewek itu pun tangannya pun kehilangan lengannya ya, itu sangat-sangat parah ya. Menurut gua ini bakalan menjadi bumerang buat Korea karena bermusuhan dengan beberapa peringkat 10 dunia yang ya mungkin meskipun di chapter nanti ini ya yang gue jelasin ini chapter nanti pun Kaiden akan turun tangannya. Mudah-mudahan Kaiden udah kembali pulih ya kekuatannya, karena kan di chapter-chapter yang kemarin kan kita nggak diperlihatkan Kaiden ya, ibaratnya Kaiden nggak melawan lah ibaratnya ya. Mudah-mudahan aja di chapter nanti pas si ketua atau petinggi organisasi racun ini datang, Kaiden pun bisa membantulah Korea ya. Tapi nggak mungkin sih ya organisasi tersebut langsung ngehajar Awaken di Korea, karena di Awaken Korea pun sudah banyak Awaken orang-orang kuat lah ya, bukan hanya Kaiden aja, ada yang kayak kakek itu Jiwo, Nuna dan lain-lain. Jadi kemungkinan besar mereka akan berpikir dua kali untuk balas dendam ya, karena seperti sebelumnya awal dari titik permasalahannya itu dari mereka sendiri yang memaksa untuk membawa Catherine, dan Catherine pun nggak mau. Di sini gue lagi gambar ilustrasi, jadi sembari kita belajar ngebuat ilustrasi pun kalian bisa ngedenger review gue ya, biar nggak terlihat bosan. Ya siapa tahu kalian ada minat untuk belajar cara membuat ilustrasi, anime, manga dan lain-lain. Ada di playlist gue semua YouTube gue, di situ banyak ya. Dan di sini juga gue pakai aplikasi Figma. Nah, di sebelahnya itu dia tuh yang bakalan nanti datang. Nah, sepertinya bakalan ngelawan si Kaiden. Kata Kaiden pasti dalam hatinya,
Aduh, dulu gua ibaratnya susah-susah payah nantang 10 peringkat dunia tapi pada nggak mau. Sekarang gue lagi diem, lagi lemah aja pada nongol lu pada. Tapi seru loh ya. Tanpa dicari, ini kan emang keinginan Kaiden ya. Malah keinginan dia untuk melawan beberapa 10 peringkat dunia biar pada datang. Jadi ini bisa jadi kesempatan lah ya untuk dia nunjukin kekuatannya ya, meskipun masih dalam keadaan yang sangat-sangat belum 100% pulih ya. Karena kita juga belum tahu nih ya, bocorannya belum dihadirin lagi orang-orang yang di chapter awal ngelukai atau mengeroyok si Kaiden ini. Jadi seru sih kalau mereka udah dihadirin, tapi ini masih baru. Nah, di sini pun juga kita melihat dari bagian dari pihak Korea ini bisa-bisa dia ini bakalan menjadi musuh dari 10 peringkat dunia atau 50 peringkat di dunia ya guys ya. Karena kita lihat dari chapter cerita awal pun Korea ini belum dapat dukungan yang benar-benar kuat ya. Karena dari segi cerita pun kebanyakan musuhnya Korea dibandingkan sahabatnya. Ada beberapa tapi itu enggak terlalu kayak sahabatan banget guys ya. Karena emang mungkin ke bawah sama Kaiden ya. Yang dimana Kaiden kan sudah tinggal di Korea. Jadi itulah yang buat Korea ini makin banyak musuhnya. Apalagi Kaiden kan dulu mungkin banyak pertarungan nih, dimana musuh-musuhnya itu nggak terima dihancurin, dikalahin ya. Organisasinya juga ada yang dihancurin. Jadi mungkin makanya dari itu Korea dijadiin tempat musuhnya dia. Nah, ini bisa bahaya sih bagi mereka yang ada di Korea. Mungkin bagi Kaiden biasa aja ya, karena Kaiden bisa kabur kemana-mana aja. Tapi kalau untuk Awokin yang di Korea itu belum, apalagi Jiwo belum juga sampai kekuatan maksimal bisa menandingi beberapa 10 peringkat dunia. Oke. Nah, ini udah mau selesai juga. Gue gambar nih, ini contohnya ya, meskipun nggak sama 100%, seenggaknya agak mirip lah ya, karena kan kita juga nggak boleh ini yang bikin karya juga orang lain. Jadi gue cuma hanya memberi polesan sedikit ya, secuil. Oh iya, kalau kalian mau belajar ilustrasi itu enak loh, cari duitnya. Kita bisa jual karya kita di berbagai website ya, tanpa harus perlu ke kantor. Jadi gue juga ngejual karakter gue juga, tapi nggak kopian ya, ibaratnya nggak harus mengcopy karakter orang lain buat gua taruh di website di marketplace, karena itu nggak boleh ya, hak cipta. Kasian juga, mereka juga pasti mikirin ide tuh nggak sehari 2 hari biar dapat satu karakter yang benar-benar klop gitu, yang benar-benar bagus buat mereka mainkan. Ini susah loh bikin karakter seperti ini. Semuanya punya ciri khas masing-masing meskipun kelihatannya sama. Kalau gue lihat sih begitu ya guys. Oke? Mungkin sampai sini aja dulu ya tentang reviewnya. Jadi kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.